apa yang benar di matanya sendiri. Makanya saudara, di dunia ini ada standar. Kalau saudara ke Washington DC, di sana ada bangunan, ya, yaitu National Institute of Standard and Technology. Di mana saudara, di tempat itu ada prototipe ukuran panjang, ukuran berat yang menjadi standar di seluruh dunia. Jadi namanya 1 meter sudah pasti 100 cm. Yang namanya 1 kilo sudah pasti 100 gram, dan itu menurut standar yang sudah ditetapkan di situ. Semua saudara mengikuti standar itu. Saudara, berarti ada standar kebenaran? Ada, saudara. Yang kedua, kalau tidak ada standar, kalau kebenaran itu sifatnya relatif, maka tidak ada dasar untuk menilai atau memutuskan sesuatu. Guru di sekolah tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar. Kenapa? Tidak ada standar, kan? Saudara, kita bisa menyatakan perbuatan tertentu itu salah, perbuatan tertentu itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ada standar. Kenapa apa yang dilakukan oleh Tiger Woods tidak bisa diterima? Karena ada standar. Bahwa orang yang sudah menikah tidak sepatutnya affair. Ya, itu standar kan? Standar, saudara. Walaupun dunia kadang-kadang mengabaikan itu, tapi realitanya ada standar. Makanya di dunia ini, di tiap negara ada hukum, ada undang-undang. Di tiap-tiap organisasi ada bylaws. Semua itu menuju apa? Standar, saudara. Berarti kebenaran itu ada yang bersifat mutlak. Kalau tidak ada, gimana kita bisa menilai sesuatu? Lebih daripada itu, saudara, kalau tidak ada standar, betapa hidup ini penuh dengan bahaya. Saudara, coba bayangin apa yang dikatakan Thomas Hempel tadi. Dia bilang, every individual beliefs, values, lifestyles, and perception of truth claims are equal. Artinya apa? Semua harus kita hargai. Kepercayaan masing-masing itu nilainya sama. Termasuk juga berarti siapa? Kepercayaan Osama bin Laden. Kepercayaan para teroris yang membunuh orang lain demi supaya dia bisa ketemu 70 virgin, itu harus diterima loh. Saya mengikuti. Kalau memang ini pernyataan-pernyataan tadi benar, berarti saudara, orang-orang yang jahat pun, seperti Hitler pun, harus kita terima dong. Harus kita hargai pandangannya. Itu kepercayaan dia kok. Menurut dia orang Yahudi itu sudah sepatutnya dimusnahkan dari muka bumi ini. Kita hargai dong. Itu pendapat dia. Tapi kenyataannya kan tidak bisa seperti itu, saudara. Makanya saudara, Edwin Delattre, dia profesor of philosophy emeritus dari Boston University, dia membuat satu klaim yang menyanggah klaim-klaim yang saya sebutkan di atas. Dia bilang begini, all values, beliefs, lifestyles, and truth claims do not deserve to be respected for their own sake without regard to content. The values of the Ku Klux Klan, for example, do not deserve respect, nor of any other racial, gender, or ethnic supremacist groups. Neither do we owe respect to the beliefs and values of organized crime cartels operating in the United States. We do not owe respect to the values of countless other individuals and groups you can think of as well as I, that are ambitious for power and use it without regard to consideration of morality. Tidak bisa kita terima wis apa yang menjadi kepercayaan seseorang, gaya hidupnya mau begini begitu terserah, itu dia sendiri. Tidak bisa, saudara. Nah, orang yang suka memperkosa gimana? Apa kita bisa terima?
Saudara, itulah sebabnya prinsip yang kelima di dalam kerajaan Allah, bahwa di dalam kerajaan Allah ada kebenaran yang bersifat mutlak. Dan kebenaran itu kita peroleh di dalam diri Tuhan Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup, yang pengajarannya sudah dicatat di dalam Alkitab, sehingga Alkitab ini juga menjadi sumber kebenaran bagi kita. Kita sudah melihat bahwa tanpa adanya standar kebenaran, dunia menjadi kacau, tidak ada dasar untuk memberikan penilaian, dan dunia kita akan dalam kondisi bahaya. Saudara, satu kali Lincoln debat dengan seseorang, saudara. Rupanya orangnya ini ngeyel, atau ngeyel. Memang susah, saudara, kalau kita ini debat dengan seseorang yang sudah bilang pokoknya. Kalau sudah bilang pokoknya gitu, susah, nggak bisa diajak berpikir lebih lanjut. Nah, rupanya orang yang debat dengan Lincoln itu tipe seperti itu, saudara. Diajak berpikir susah, maunya pokok ngotot sukanya sendiri. Lalu Lincoln ya, dia hanya bilang gini, well, coba ya, simpel saja lah. Menurut kamu, sapi itu kakinya berapa? Ya 4 dong, kata orang itu. Betul, kata Lincoln. Sekarang coba bayangin ya, seandainya ekor sapi itu kita anggap kaki sapi itu ada berapa? Orang itu jawab, ya 5. Lalu Lincoln menjawab, disitulah kamu salah. Now that's where you are wrong, said Lincoln. Calling a cost tail a leg does not make it a leg. You follow me? Kita menganggap ekornya itu kaki, tidak berarti memang betul-betul kaki. Saudara-saudara, kebenaran tidak bisa ditambah-tambahi dengan anggapan-anggapan bahwa oh yang lain ini aku anggap benar. Itu tidak menjadi otomatis kebenaran juga. Kebenaran yang memang betul-betul benar bersifat apa? Mutlak, tidak berubah. Zaman boleh berubah, tapi kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu tetap akan menjadi kebenaran. Itulah sebabnya kebenaran tidak berubah menjadi relatif ketika bahkan masyarakat tidak bisa menerima lagi. Memang hari ini, saudara, orang-orang tidak mau terikat oleh kebenaran. Kenapa? Karena mereka mau hidup mengikuti kata hati sendiri. Saya harap saudara mengerti kenapa kita tidak bisa menerima pernikahan sejenis misalnya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa menerima perilaku-perilaku tertentu. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka memang salah mengerti, memandang kita suka judging, ya, tidak tolerance. Saudara, kita bukan dipanggil untuk menjadi orang yang sombong, dan kita salah, saudara, kalau kita merasa lebih baik, lebih mengerti. Tidak. Ya, kita tetap harus memiliki kerendahan hati, memiliki kasih. Tetapi dalam hal kebenaran kita tidak bisa kompromi. Saudara, kalau mereka mau jujur, saudara, kalau mereka katakan semua agama itu membawa kepada Allah, seperti banyak jalan menuju ke Roma, itu sebetulnya naif, saudara. Kenapa saya katakan naif? Karena kenyataannya tidak seperti itu. Saudara, kalau mau belajar agama-agama besar di dunia ini, konsepnya itu beda-beda, saudara. Bahkan tidak jarang saling bertentangan. Kita percaya Allah Esa, betul? Tapi Allah yang Esa punya 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang Islam percaya Allah yang Esa enggak? Percaya, tapi mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Bahkan mereka sangat kesal, mereka marah kalau kita percaya Yesus itu anak